ini orang tua terlantar ini di Malaysia, mana lagi sakit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Nasib malang seorang TKW kembali terjadi, yaitu Mbak Emma, TKW asal Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat ini sakit dan butuh bantuan agar bisa cepat pulang. Begini kondisinya sekarang. Berita yang kedua adalah hati-hati, Taiwan lagi ada pemutihan ya, ada puluhan TKI atau TKW yang terkena razia dalam minggu ini. Berikut videonya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Ya Allah, ini orang tua terlantar ini di Malaysia, mana lagi sakit, malah dipulangin ke kedutaan, gak ada yang ngurusin, kayak gembel lah ini orang. Ya Allah, kasihannya ya Allah, mau nolongin juga gimana ini. Udah mas sabar, siapa tahu besok ada yang nolongin nanti. Ada si Fatma kesana kesini dimarahin orang-orang, bilang Fatma mau kemana, saya ditinggal terus, kamu tungguin tas saya aja sini. Mbak Emma, seorang TKW asal Rengas Dengklok, Jawa Barat ini sakit, yaitu beliau menderita sakit gula dan sekarang berada di kedutaan atau KBRI Malaysia. Nah, beliau ini dikirim entah oleh siapa, entah majikannya atau siapa, ke kedutaan untuk segera dipulangkan ke Indonesia. Tapi dikarenakan beliau tidak ada biaya ya, atau tidak ada uang, sehingga mungkin prosesnya agak lambat begitu. Nah, sedangkan kondisi beliau itu cukup serius ya, atau sakitnya sudah cukup serius, dan katanya menurut informasi yang saya dapat bahwa beliau itu di kedutaan tidak ada yang ngurus gitu. Nah, sebetulnya ada beberapa teman juga di situ, tapi mereka juga bernasib sama karena mereka juga teman-teman yang bermasalah yang menunggu untuk proses kepulangan guys, sehingga juga tidak bisa membantu beliau. Nah, ini ada salah satu temannya yang mengambil video ya, bermaksud untuk meminta bantuan kepada orang lain atau orang luar agar bisa menolong beliau ya, sekiranya mungkin ada yang bisa datang ya untuk membantu begitu. Nah, beliau itu sekarang berada di Subang Jaya USJ 6 Goodyear Court 1 ya. Jadi mungkin teman-teman di Malaysia sana yang sekiranya bisa membantu beliau bisa langsung datang ke alamat tersebut guys. Nah, jadi video ini sempat viral ya, bahkan sempat di-share sampai beberapa ratus kali. Dan di situ juga ada beragam komentar yang masuk. Jadi banyak sekali yang mengecam atau mungkin ikut prihatin dengan keadaan beliau dan mengecam pelayanan aparat pemerintah gitu, dimana kedutaan itu kan harusnya melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri begitu ya. Entah kenapa, apakah beliau itu berstatus ilegal atau tidak, saya kurang tahu. Yang pasti beliau itu hanya ingin cepat pulang, tapi memang karena tidak ada uang atau tidak ada biaya guys, sehingga prosesnya itu sangat lambat. Bahkan beliau itu kan sedang sakit ya, seharusnya kan diutamakan atau didahulukan. Jadi ya itu tadi, sangat disayangkan sekali sih pelayanannya di sana. Ya, kita doakan buat Mbak Emma ya guys, semoga saja cepat sembuh dan semoga saja cepat mendapatkan pertolongan agar bisa pulang atau segera pulang ke Indonesia. Dikarenakan beliau ini kan sedang sakit ya, dan umurnya juga sudah tidak muda lagi. Kasihan sekali sih ya, dengan umur segitu beliau masih berjuang di luar negeri untuk masa depan keluarganya. Ya, kita doakan yang terbaik buat Mbak Emma ini. Semoga saja cepat mendapatkan pertolongan dan semoga saja cepat dikirim atau dipulangkan ke Indonesia. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Hati-hati, di Taiwan sekarang lagi ada pemutihan ya, ada beberapa TKI atau TKW yang terkena razia dalam minggu ini, yaitu sedikitnya ada 10 lebih ya. Jadi bagi teman-teman yang berstatus swasta untuk lebih berhati-hati lagi,
dikarenakan sekarang Pak D sudah mulai ke rumah sakit, bahkan ke mes-mes guys, karena baru saja kemarin juga ada sekitar 8 TKI yang berstatus swasta itu digerebek di salah satu mes di Taichung guys. So jadi bagi teman-teman yang swasta juga lebih berhati-hati memilih teman ya. Ya bukannya kita mau sujon, tidak, memang mungkin rizkinya sudah sampai di situ ya, tapi ya pesannya agar lebih berhati-hati lagi untuk mencari teman begitu guys. Diliput dari sorapmi.com, ratusan TKI kaburan di Taiwan mendekam di penjara. Proses kepulangan mereka akan lebih lama dari biasanya karena hal ini. Ratusan TKI kaburan yang tertangkap di Taiwan yang saat ini menghuni beberapa destinasi atau penjara sementara, itu dipastikan akan lebih lama menunggu jadwal kepulangan ke Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Faisal Shah beberapa waktu lalu dalam live-nya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tempat destinasi atau penjara keimigrasian terbesar di Taiwan yaitu ada di 4, yaitu yang berkolasi di Yilan, Shansha, Nantao, dan Kaohsiung. Nah, jadi kenapa yang dulunya itu kan bidang imigrasi ini selalu pergi membantu pasporan ke tempat sel terbesar atau ke tempat destinasi atau penjara besar bagi keimigrasian, dan sekarang nggak tahu alasannya kenapa ya tiba-tiba dari 1 bulan 1 kali atau 4 kali ya dikurangi menjadi hanya mengunjungi 2 tempat saja, kata Faisal. Nah sekarang itu pihak imigrasi yang tadinya membantu teman-teman kita swasta yang sedang ditahan dan menunggu proses pulang itu kan tadinya 1 bulan 4 kali ya. Nah sekarang itu cuma 2 kali saja, sehingga yaitu tadi harus antri atau bagaimana, atau mungkin pihak imigrasi lagi sibuk. Nah jadi Koko Faisal itu kemarin sempat bilang ya saat live-nya ya, kenapa sekarang diadakan razia besar-besaran sedangkan untuk proses kepulangannya itu diperlambat guys. Sampai hari ini, yaitu tepatnya pada tanggal 29 bulan 3 ya, terdapat ratusan TKI kaburan yang tertangkap dan tersebar di 4 tempat tersebut, di mana di penjara Yilan ada 24 TKL dan 56 TKW atau 80 orang. Dan di penjara Shansha itu ada 31 TKL dan 69 TKW atau 100 orang. Di penjara Nantao ada 49 TKL dan sekitar 32 TKW atau 81 orang. Dan di penjara Kaohsiung ada 18 TK dan 14 TKW atau 32 orang per hari ini. Setidaknya ada 293 TKL yang mendekam di 4 penjara imigrasi tersebut. Menurut Faisal, efek dari berkurangnya kunjungan dari bidang imigrasi KDI ini atau kepulangan para TKI kaburan yang tertangkap akan lebih lama lagi. Sebelumnya banyak TKI kaburan yang tertangkap dan bertanya kenapa prosesnya lebih lama dari biasanya. Faisal menjawab, ya karena ini yang terjadi, ujarnya. Bagi yang temannya ketangkep atau segala macamnya, tolong jangan nanya-nanya lagi ya, kok lama ya di sana, ya karena ini yang terjadi, katanya. Nah jadi seperti kita ketahui ya guys, kalau biasanya itu teman-teman kita yang swasta kalau pas terkena razia itu kan kalau ada uang cuman beberapa minggu aja sudah bisa pulang gitu. Tapi untuk sekarang memang lebih lama dari biasanya dikarenakan pihak KDI atau keimigrasian itu lebih jarang mengunjungi penjara-penjara tersebut untuk memulangkan mereka. Entah karena sibuk atau bagaimana, kita kurang tahu guys. Sedang kekurangan pegawai dan sistemnya sering mengalami gangguan sehingga pelayanan paspor akan lebih lama lagi. Faisal pun juga menanyakan kalau kekurangan pegawai kenapa tidak merekrut lagi pegawai yang baru. Budget kan banyak ya, buktinya staff di sana juga banyak yang pakai mobil mewah seperti Alphard, Lexus, mobil baru, model baru lah maksudnya, mobil bagus-bagus, pokoknya bisa kurang ucapnya.
Nah, jadi seperti kita ketahui ya guys, kalau dulunya itu kan teman kita yang berstatus swasta, jika keciduk atau terkena razia itu, kalau misalkan ada uang itu kan hanya menunggu beberapa minggu saja, itu bisa langsung proses pulang ke Indonesia gitu. Kalau misalkan gak ada uang, itu biasanya hanya ditahan sampai 50 hari sekian begitu guys. Tapi karena sekarang itu entah karena KDII atau pihak keimigrasian lagi sibuk atau kekurangan pegawai, sehingga yang tadinya itu mereka akan mengunjungi penjara dalam 1 bulan itu 4 kali, sekarang hanya 2 kali guys, sehingga banyak sekali yang tertahan di sana untuk proses kepulangannya itu lebih lambat karena memang harus antri begitu guys. Nah, jadi Faisal Shah juga bilang apakah kekurangan pegawai atau bagaimana, kenapa sekarang justru malah kunjungannya ke penjara untuk proses kepulangan itu dikurangi begitu, sedangkan yang di sana itu kan setiap harinya masuk gitu kan, setiap harinya kan ada razia mereka. Nah, ini pesan buat teman-teman ya untuk lebih berhati-hati lagi ya yang swasta khususnya, karena sekarang Pak Ade itu setiap harinya itu melakukan razia, entah itu di rumah sakit atau di mes, bahkan di kebun ya. Jadi lebih berhati-hati lagi, dan yang teman-teman kita yang sudah terkena razia gitu, semoga kita doakan semoga prosesnya bisa berjalan dengan lancar, secepatnya dikirim pulang ke Indonesia ya guys. Nah, itu tadi ya, saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya, diberikan panjang umur, rizki yang barokah, kesehatan panjang umur ya, dan diberikan rizki yang melimpah, kebahagiaan, kesuksesan. Nah, itu saja ya guys berita dari saya, semoga saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.